Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam kesempatan ini ya, saya harapkan nanti penjelasan dari Badan Usaha Milik Desa dari pengajuan awal jelas ini adalah untuk pembangunan membangun sesuai dengan izin lokasinya. Nanti ABCD-nya sudah ada jelas. Silakan mungkin dari pihak pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa, karena kami mengundang untuk memberikan penjelasan adalah sebagai lembaga usaha sesuai dengan baik ketentuan perundang-undangan Badan Usaha Milik Desa. Namun karena ini adalah Badan Usaha Milik Desa, perlu kita kembangkan bersama kewajiban pemerintah daerah dalam konteks mengembangkan Badan Usaha Desa harus tumbuh dan berkembang, namun tetap koridor menjalankan ketentuan harus dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini kami hanya bagaimana menjalankan amanat kedaulatan yang telah kami miliki oleh pemerintah desa Sinanggreta yang telah dimiliki, yaitu sertifikat hak pakai nomor 02 surat ukur nomor 08 yang terbit tanggal 16 Februari 2016. Yang peruntukannya di situ petunjuk peruntukannya untuk pertanian. Jadi berangkat dari sini. Adapun instrumen-instrumen yang terkait yang telah kita mohon, itu merupakan satu bentuk upaya kami untuk merapikan bahwa kami di lapangan, bahwa kami pemerintah desa melalui BUMDes supaya tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, begitu maksud kami. Artinya ini sudah terlalu lama, Bapak. Penting diketahui oleh Bapak-bapak sekalian. Berikut OPD ataupun SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya sampai ke Kecamatan Sinanggreta. Ini puluhan tahun kami ini untuk dapat mengeksekusi ini, Pak. Di 2013 lahir 2016 sertifikat ini. Kemudian selama satu periode 5 tahun terakhir ini tidak ada apa-apakan, Pak. Waktu 2018 Agustus ini pertambangan Gunung Sanggar ini sudah dikelola dan dilakukan kegiatan. Kita belum masuk, khusus kita ini baru ketua unit. Di situ Pak Kades mengizinkan dengan mengeluarkan SK, Pak, melakukan pertambangan ini. Nah, seiring waktu berjalan, kita singkat cerita terpilih untuk mengelola BUMDes Maret 2019. Kita melihat ini kalau di manual seperti ini bisa lama untuk profit, menghasilkan profitnya. Kira-kira bisa nggak kita diskusi untuk dilakukan dari manual ke konvensional? Akhirnya setelah diskusi, konsultasi, bisa, tapi harus sesuai dengan sertifikat, yaitu untuk pertanian. Perjalanan itu kurang lebih legalitas itu 1,5 tahun, Pak, dan mengeluarkan tenaga, materi, pikiran, dan biaya dan segala macam sampai endingnya di sini. Kita masih seiring berjalan, karena bapak-bapak perlu ketahui ini ada kepentingan politik, Pak. Mohon maaf. Apalagi menjelang pilkades, bahkan sekarang itu di masyarakat udah terbelah dua dan bisa menyebabkan konflik horizontal. Singkat cerita ya, menjelang pilkades ini, kenapa khususnya Pak Kades ini berusaha dengan mendadak ya, kurang lebih mendadak itu 6 bulanan, ingin menutup bukan menutup Gunung Sanggar, ingin memecah kita semua, memberhentikan. Kenapa? Karena kita tidak mendukung dia di politik ini, Pak. Jadi kalau memang mau ditutup, kenapa tidak ada di luar? Kenapa kepala desa mengizinkan juga waktu di Agustus 2018 ini? Udah perjanjian dengan investor ini tanda tangan nih, mana MOU-nya itu? Dengan investor itu Kades tanda tangan, mengiyakan. Terus kan perizinan ke dinas-dinas ini kan harus ada tanda tangan kepala desa. Mohon maaf, Pak.
dari 2013 Pak, saya masih tegak di sini Pak. Ya kan? Yang disampaikan oleh Pak Sambat, ya kan? Bahwa untuk mengakuisisi Gunung Sanggar itu Pak tidak boleh. Bahwa Gunung Sanggar ini Pak, jujur sudah memberikan kontribusi, bukan hanya kontribusi seperti tadi dalam konteks finansialnya kepada siapa? Kepada pemerintah desa. Dan ini sudah dirasakan oleh Pak Kades itu sendiri. Tapi semasa saya menjabat sebagai ketua divisi, ya kan, di divisi di Gunung Sanggar, Pak Kades sendiri sudah menerima, ya kan, honorariumnya. Dan soal administrasi beliau juga yang menandatangani semuanya. Silahkan bikin perizinan, silahkan bikin, ini semua ada data-datanya. Jadi atas prakarsa beliau juga semuanya. Nah, sekarang mohon maaf, kenapa? Bukan di akhir cerita, ini bukan akhir cerita. Saya kira kenapa di dalam perjalanan ini Pak Kades sendiri, ya kan, yang mengkhianati ini semua. Saya kan seolah-olah seperti meludah ke langit yang akhirnya terpercik ke muka sendiri ludahnya itu ke Pak Kades. Ya kan, mohon maaf. Mungkin dari sisi perizinan, kalau di kami untuk menindaklanjuti yang BUMDes dari Desa Karya Bakti Sinangkerta ini, sebetulnya dari segi pembangunan kota ruangnya kan ini sudah sesuai dengan keterangan rencana ruang untuk kegiatan kebutuhan pembibitan pangan, pertanian dan pemulihan perikanan. Nah, itu pun sudah sesuai dengan praktek pertahanan dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bandung Barat nomor 21 tahun 2019 tanggal 13 November tahun 2019. Kemudian mengenai rekomendasi tim teknisnya sendiri, pengelolaan pelayanan perizinan Bandung Barat nomor BA OSS ILOK garing 2029 garing 12 garing 29 tanggal 26 Desember bahwa izin lokasi ini telah diterbitkan oleh BPSP itu sendiri. Nah, sesuai dengan izin lokasi ini sendiri, bahwa objek izin lokasi ini diatur berdasarkan luasan lahan yang dimohon sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1. Objek izin lokasi merupakan tanah yang menurut cara tata ruang wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, terkait dengan luasan lahan, karena tadi kalau melihat dari ILOK-nya ini sekitar 14.065 meter persegi ya Pak, 1,4 hektar ya. Nah, terkait dengan luasan lahan itu sendiri, bahwa lahan yang mempunyai tata cara, kemudian dan jangka waktu izin lokasi ini untuk kegiatan pertanian tidak lebih dari 25.000 hektar. 25 hektar. Izin lokasi itu kan tanpa komitmen, Pak. Tanpa komitmen, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 huruf F Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang izin lokasi. Jadi kebetulan untuk pada saat surat izin lokasi ini terbit, Pak, jadi ada juga ada juga izin peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ini yang ikut menegaskan lagi kembali tentang izin lokasi ini, Pak. Kewajiban aja Pak. Jadi kewajiban setelah izin lokasi aja itu. Kalau kewajiban sebetulnya nanti lanjut ke IMB Pak seharusnya. Ya, sebutin aja Pak. Kewajiban setelah izin lokasi apa saja. Ya, kita clear. Bapak-bapak ini bisa menjalankan dengan waktu. Jadi supaya jelas. Jadi tidak ada istilah. Silakan. Kewajiban si pengelola si pembuat yang si penerima izin ini bagaimana langkahnya harus ditempuh, karena sudah ada petunjuk di situ. Di lembar kedua. Di belakang. Jadi kalau dari pasal itu kan sebetulnya berdasarkan komitmen dan tanpa komitmen ya Pak ya. Jadi dalam pertimbangan teknis pertanahan ini disebutkan bahwa hal izin lokasi berdasarkan komitmen, pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pengakuan izin lokasi paling lambat 10 hari sejak pembaruan proses penerimaan izin lokasi, Pak. Nah, kebetulan untuk saat ini setelah keluar izin kan izin lokasi kan keluarnya. Sudah keluar. Nah, si pengusaha itu kewajiban apa saja? Yang pengusaha. Jadi pembangunan fisik ini di syarat-syaratnya. Ya, itu kan ada itu ya. Tahapan itu Pak. Tahapannya. Ya. Pembangunan fisik di lapangan dapat dilaksanakan setelah saudara memperoleh hak huruf A, izin hak atas tanah dari kantor. Kemudian izin lingkungan dari Pemkab. Ini di belakangnya Pak.
Kalau di sini mah. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah pakai Pak. Oh iya. Oh, nggak kayak ini. Itu ada tuh. Saya nggak pernah. Nah itu aja Pak. Bukan Bapak mah hanya menjebak itu. Jadi Ya, iya. apa aja lah. Nah ini salah satu tujuan atau pengesahan headband dari Kalau saya nggak kopi. Yang ini. Nah. kemudian yang D-nya GMB. Jadi kalau untuk syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati setelah ditaati pembuatan izin Pak. Nanti luas dan batas lahan yang diizinkan mengikuti pertimbangan teknis pertanahan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maupun yang ditetapkan kemudian. Nah, ketiga, tidak diperkenankan menggunakan nama memanfaatkan tanah selain untuk kegiatan yang sudah diperoleh sesuai peruntukan. Pembangunan fisik di lapangan dapat dilaksanakan setelah saudara memperoleh 1. Hak atas tanahnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. 2. Izin lingkungan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 3. Persetujuan pengesahan atau site plan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 4. Izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pak. Mungkin segala akibat yang timbul serta terhadap lingkungan berupa kerusakan pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Apabila ada tuntutan dan ganti kerugian baik dari pemerintah maupun masyarakat, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima izin. Memperhatikan aspek-aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, seperti sosialisasi dan persetujuan tetangga yang disahkan oleh pemerintah RT atau RW atau desa dan kecamatan, serta mempertimbangkan persyaratan yang diajukan oleh masyarakat sehingga tidak mengakibatkan masalah yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas daerah. Jadi itu Pak. Kan di sebelumnya nama saya Lucy Fendi, saya kebetulan sebagai kepala seksi penyelenggaraan dan penegakan lingkungan. Kalau saya sebetulnya ini sudah 3 tahapan. Kebetulan saya ada tugas lain kemarin yang ditugaskan ke kepala seksi masalah administrasi yaitu masalah dokumen lingkungan Pak Gadi ini. Saya hanya mendapat laporan dan mohon maaf saya belum paham persis seperti apa yang menjadi permasalahan di sini. Dan saya sudah dapat laporannya dari Pak Gadi. Kalau saya pelajari dari sisi hukumnya, saya dari sisi sendiri masalah lingkungan, bahwa pengusaha ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku. Itu yang pertama adalah mempunyai dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan ini sudah dilengkapi dengan dan dokumen ini tidak akan turun kalau tidak didukung dengan izin lokasi. Betul. Izin lokasi sudah ada. Kalau saya lihat di situ rekomendasi KUPR nomor 6/1408 DLH tahun 2020 ya, termasuk itu sudah izin lokasinya di DPM PTSP sudah, pertimbangan teknis pertambangan ada, terus ada KRR juga. KRR-nya secara secara peruntukannya sudah memenuhi Pak. Jadi sudah sesuai KRR izin. Nah, mohon maaf, saya belum tahu persis permasalahan seperti apa. Yang jelas kalau sudah ada izin dokumen ini, mempunyai dokumen ini sebetulnya bukan izin Pak. Bukan. Bukan. Untuk kegiatan. Iya, ini sudah boleh dilaksanakan. So. Sudah boleh dilaksanakan. Nah, kalau kami dari masalah hukumnya, ini sudah boleh dilaksanakan karena sudah memiliki standar operasional, sudah ada sebagai operasional. Pengolah pemantauan lingkungan sudah dimiliki, izinnya sudah ada. Hanya saja satu catatan bahwa kegiatan ini harus sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Iya. Itu catatan. Betul. Iya, betul. Kalau memang kegiatan itu tidak sesuai dengan dokumen ini, berarti dokumen itu Tidak berguna. Iya. Betul. Mama. Saya dari segi hukum, masalah kami tidak terlalu keras sebenarnya Pak. Dari KH. Ada beberapa kegiatan di daerah itu yang tidak berizin, kegiatannya secara peruntukan tidak sesuai,
kami tutup mata dan telinga. Kenapa? Justru itu. Hajat hidup orang banyak. Apa yang bapak katakan? Betul, betul. Iya. Di tempat Selama kami juga tutup mata Pak. Kasihan Pak. Kalau kami laporkan, kami tutup, mereka makan apa? Ada yang gitu. Kembali lagi ke dari bagian LA terus terang. Kalau bagian LA begitu. Silakan kegiatan ini dilaksanakan, tinggal dikerjakan asal sesuai dengan dokumennya. Kalau dokumennya tidak sesuai, saya belum ke lapangan Pak, saya belum verifikasi lapangan. Kalau harus tapi saya akan ke sana. Pak, insya Allah, Pak, saya pasti ke sana. Saya akan lihat ke kebenarannya. Betul. Karena memang informasi di luar juga ada, tapi saya tidak mau. Ya, supaya objektif. Ya, saya akan lihat ke sana. Kegiatannya apakah betul ini atau penambang? Itu. Ya Pak. Betul. Betul. Kalau dari sisi lingkungan, hukum lingkungan dari LH seperti itu Pak. Silakan saja. Ini enggak, karena ini sudah memenuhi syarat, betul. Ini sudah tinggal dilaksanakan. Dokumen sudah ada, izin-izin yang sudah ada, tapi satu harus sesuai dengan Betul. kalau di bawah dokumen saya coba beri kita acara. Betul. Nah, jadi gini, Iya. Pak tadi harus menyelesaikan amanat di Siap. lokasi, Pak. Siap, siap. Ya. Jadi tadi amanatnya set plan selesai. Siap. Ya. IMB selesai. Betul. Nah, setelah IMB selesai, baru saya clear Pak dari Satpol PP. Baik. Izin Nah, ada. ini tenang dulu. Kedua, Bapak, nah karena kami mendengar dari orang LH juga, waktu pembahasan ini karena ada BPEK Bapak. Jadi rek usaha bumdes budidaya ieu rek ngaratakeun heula kondisi kan begitu ya. Terus Yang dikatakan Bapak itu betul, normatifnya seperti itu, aturannya memang seperti itu. Jadi yang kami laksanakan di wilayah kami ini baru eksekusi Pak. Artinya kalau merujuk kepada yang disampaikan oleh Bapak Bintang di DLH terkait mengenai eksekusi atau kegiatan yang ada di Gunung Sahari itu alat berat, lalu itu sah-sah saja, ya kan? Cuma maksud saja ini material yang keluarnya itu maksud saya. apa itu banyak jadi masalah. Yang sekarang terjadi, ini Pak, Ya. ini Pak Asar, mungkin saya lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Asar. Jadi tadi setelah saya dapat pandangan-pandangan dari bapak-bapak yang terhormat ini, lalu juga saya dapat pandangan tentang dari bapak. Ini harus realistis. Mohon maaf sekali, ini harus realistis dengan yang ada di wilayah maksudnya di objek Gunung Sahari itu sendiri. Kami sekarang ini baru mau mulai eksekusi Bapak. Baru mau mulai eksekusi, belum masuk ke wilayah penjualan permasalahannya. Dan kami sangat memahami itu, kan begitu. Kalau ini, ingat lagi, ini yang perlu saya tekankan, kami baru memulai kegiatan eksekusi ini sesuai yang ada di dalam lokal tadi. Ya, betul Pak. Saya kira itu. Ya, betul Pak. Tadi kan Bapak sudah ada sih Betul. bekas jasa, Betul. ada yang si penjualan. Betul. Ya kan itu Pak. Terima kasih, Pak. Ya kan jelas, ya kata Bapak baru eksekusi. Tapi kan kenyataan kan begitu nih. Iya. Jadi saya haraplah Pak. Baik. Jadi Bapak belum menjual, Pak. ya Belum menjual, Pak. Kami belum jual. Tapi ada Gini, kalau yang jual itu, gini izin Pak. Ini perlu saya sampaikan. Kalau jual ini, Gunung Sangat ini sudah ada lama. Semenjak Pak Kades menjabat, mohon maaf nih, semenjak Pak Kades menjabat, itu gunung sudah menjual, Pak. Dan ini juga sudah mulai. Sudah ada kegiatan. Siapa? Sebelum Pak Kades sendiri Kades yang sendiri. mengizinkan, Pak. Dan uangnya sudah dinikmati oleh Pak Kades, Pak. Dan Pak Kades dapat honorarium, dapat PAdes. Sebelum ada perizinan ini Sebelum pun sudah ada. kalau ada aja pengaduan ke pemerintah. Izin, Pak. Pasti Pak Rudi, ada di izin, tengah. izin Pak Rudi, ini sekali lagi mohon maaf. Ini kami mau mengadakan ini mau menaikkan dari apa namanya dari konvensi dari manual ke konvensional. Inilah kehati-hatian kami dalam konteks administrasi aturan-aturannya. Ini yang kami tempuh lagi. Kami baru mau melaksanakan eksekusi di lapangan, Pak Kades sudah bergerak. Sudah dibentak-bentak. Padahal Gunung Sangat ini sudah dimulai dari tahun 2013, Pak. Nggak pernah berhenti. Dan Pak Kades sudah menikmati uang dari Gunung Sangat itu sendiri. begini Pak. Tetapi
Tapi sekarang ini realis apa namanya realnya adalah di lapangan. Dari 2013 apalagi semenjak saya menjabat sebagai ketua divisi di unit Gunung Sanggar ini sudah berjalan dan ini kita sudah melakukan barangnya sudah keluar di masa ini. Ini yang menjadi permasalahan sekarang ini dan ini sudah dinikmati oleh Pak Kades. Kan begitu. Kenapa nggak dari dulu saja ini diberhentikan? Kalau sekarang ini Pak Kades sendiri yang melaporkan dirinya sendiri kalau begitu. Ini seperti saya bilang tadi, seperti ulah pelanggan akhirnya kebuka sendiri. Ya, terima kasih Pak. Kalau gitu Cuma Mas, lagi kalau mengacu kepada situ, artinya kalau mengacu kepada poin Bapak tadi, ini tegas poin yang penting. Artinya Bapak mengabaikan apa yang menjadi hajat hidup orang banyak sih. Ingat sekali lagi, yang khusus bisa dikalahkan oleh umum. Artinya musyawarah sudah selesaikan di sini dan para pihak diselesaikan. Dan ingat Pak, musyawarah itu ini multidimensi Pak, ya kan? Sekali lagi ini multidimensi. Kalau ini memang dipaksakan untuk sementara ini manualnya sekarang ini kami bergerak hanya manual. Untuk Iya. memenuhi kebutuhan Untuk pekerja, pekerja sendiri. pekerja saja, pekerja. Belum menyangkut yang tadi yang itu sana. Ini yang manual yang sedang berjalan itu manual. Dan Pak Kades sendiri yang menikmati. Semuanya menikmati.